Shalom. Kami para Halado HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah, baik yang beribadah di dalam gereja maupun yang beribadah melalui live streaming. Minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere dengan topik Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Marilah kita memulai ibadah kita arahkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu
ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, epistel pada minggu ini yang diambil dari kitab Kejadian 17, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7 dan ayat yang ke-15 sampai 16. Mari kita membaca secara responsorial. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Bersama-sama kita, aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahwa aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, oras, warta jemaat di Minggu Reminiscere 25 Februari 2024. Poin pertama, jadwal pertanggungan daerah. Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 18 WIB, daerah D3 Dago, di rumah keluarga Dr. Andus Manupak Sinaga, Inang Rumondang Boru Purba, tempat Jalan Batik Rucita nomor 2 Sukaluyu. Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18 WIB, daerah D2 Antapani Arca Manik, di rumah keluarga
Situa Medan Penababan, Inang Rohani, RL Boru Simanjuntak, tempat Kompleks Mitra Dago Parahyangan, nomor M10 Antapani. Daerah D5 Malabar, di rumah keluarga Dr. Roland Sidabutar SPM, KMKes, Inang Dr. Novita Boru Sitompul SPM, K, tempat ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, pukul 18 WIB, daerah 7 Pajajaran, di rumah keluarga Dr. Andus Porhas Manaon Lubatobing MBA, Inang Riste Maida Borusiahan, tempat Jalan Budi nomor 57, Komplek Budi Indah. Poin 2, jemaat yang meninggal dunia. 1. Pada hari Kamis 22 Februari 2024 telah meninggal dunia Ibu Fenti Hotnida Boru Tambunan, meninggalkan Bapak Situa Profesor Dr. Robert Saragi, tutup usia 56 tahun, beralamat di Jalan Sanggar Kencana 12 nomor 3, Jemaat Daerah D8 Bypass Timur. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Nomor 2, pada hari Sabtu 24 Februari 2024 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Uliana Simanjuntak Boru Lumbantobing, tutup usia 77 tahun 3 bulan, beralamat di Jalan Tata Surya nomor 104, Jemaat Daerah D8 Bypass Timur. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Poin ketiga, baptisan kudus. 1. Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB hari ini akan diadakan baptisan kudus khusus kepada 1 orang anak perempuan. 2. Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada kebaktian pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus dapat mengambil formulir pendaftaran di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan setelah selesai kebaktian atau di kantor gereja pada saat hari kerja dan menghubungi situa daerah masing-masing. Nomor poin 4, tukar mimbar pelayanan pengkhotbah resort. Pada hari ini, Minggu 25 Februari 2024, diadakan tukar mimbar pelayanan pengkhotbah resort. 1. Pendeta fungsional Pendeta Hitler Hutapea melayani di HKBP Majalengka. 2. Pimpinan Jemaat HKBP Sumedang Pendeta Sabar Tumanggor melayani di HKBP Bandung pada kebaktian pukul 15 WIB. 3. Pimpinan Jemaat HKBP Majalengka Calon Pendeta Simon Sibarani melayani di HKBP Bandung pada kebaktian pukul 18 WIB. Poin kelima, kegiatan donor darah. Pada hari ini Minggu 25 Februari 2024 pukul 8 sampai jam 12 WIB bertempat di Poliklinik HKBP Bandung akan diadakan kegiatan donor darah. Diharapkan kepada jemaat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Syarat mendonorkan darah dan link untuk berpartisipasi dapat dibaca pada warta jemaat Minggu. Poin ke-6, penambahan guru sekolah minggu. Untuk meningkatkan pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu, maka gereja menghimbau yang ingin mempersembahkan dirinya dalam melayani sebagai guru sekolah minggu untuk mendaftarkan diri melalui Parhalado Sektor atau Ketua Dewan Koinonia atau Pendeta. Poin 7, Bonataun Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, pukul 9 WIB, bertempat di Green Forest Resort, akan diadakan Bonataun Seksi Perempuan Huria. Diharapkan kepada seluruh anggota Seksi Perempuan Huria
agar mengikuti acara tersebut. Berangkat bersama dari gereja pukul 8.30 WIB. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan
damai sejahtera Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di tengah-tengah persekutuan kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Reminiscere, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Saya ingat ma akka dengan nibasam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapa di antara kita yang hidupnya penuh dengan berkat Tuhan? Siapa dari antara kita yang hidupnya penuh dengan berkat Tuhan? Katakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Siapa yang rindu hidupnya akan diberkati Tuhan? Katakan haleluya. Songon nadong nasobarani madok haleluya te. Biasa dui saya herana diintimidasi hapor siaut tamadok haleluya. HP haleluya lapatanna puji Tuhan. Dus du yamang tung berbahasa Indonesia masa apa tak piau salotik. Dus du hiadong rona tua-tua sakitan. Ibu anak namai mana minggu pagi. Minggu pagi bahasa Indonesia. Dungi protes mau makna idok ibana. Dang ulu biau minggu pagi. Aidak kuadok hubigi di si tod di porbadia inna. Ay memang dangadok tod di porbadia isi alamar bahasa Indonesia. Duk pebuam muse merminggu jam 10 adong madisi terbigi tod di porbadia pitoro imana ma odo natoho merminggu adong tod di porbadia nena. Terkadang kita diintimidasi oleh karena istilah-istilah.
hidup kita penuh dengan berkat, dan kita rindu akan berkat Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak mengerti dan kita tidak mengetahui hidup kita ini diberkati Tuhan apa tidak. Karena itu melalui tema minggu kita pada hari ini dikatakan Allah memperhitungkan imanmu sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan imanmu sebagai kebenaran. Jujur, kalau kita ditanya pada saat ini, apakah saudara punya iman? Pasti kita katakan punya. Saya punya iman. Tetapi bagaimana proses keimanan kita itu? Untuk apa kita punya iman? Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini memotivasi kita dengan kehidupan daripada Abraham. Siapakah Abraham itu? Kalau kita mengatakan bahwa kita punya iman, Abraham juga punya iman dan dia dibenarkan oleh imannya, apakah kita sudah mampu dikatakan bahwa kita ini dibenarkan oleh karena iman kita? Satu ilmuwan mengatakan seperti ini, orang yang berpengetahuan tanpa iman itu buta, dan orang yang beriman tanpa pengetahuan adalah lumpuh. Dua hal ini adalah bagian daripada hidup kita yang selalu memproses kita untuk mendapatkan nilai-nilai kualitas hidup kita. Iman dan pengetahuan. Orang Batak ada di dalam posisi yang bagaimana? Saya mengatakan orang Batak itu adalah orang yang luar biasa. Dia tidak hanya punya pengetahuan, tetapi dia punya hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa saya katakan? Dalam posisi yang bagaimana pengetahuan uputta si julu-julu tubuh membuat peribahasa, upasa, dan upama itu dalam kehidupan kita. Kita bisa mengatakan bahwa pengetahuan mereka terbatas, tetapi hikmat mereka tidak terbatas. Oleh karena itu ketika Albert Einstein mengatakan tadi orang yang berpengetahuan tanpa iman adalah buta dan orang yang beriman tanpa pengetahuan adalah lumpuh, iman dan pengetahuan adalah bagian daripada hidup kita setiap hari yang memproses perjalanan kehidupan kita hingga mendapatkan nilai-nilai daripada kualitas pengetahuan kita, hingga kita mendapatkan kualitas daripada keimanan kita. Tetapi kita belajar bagaimana Abraham itu menyatakan imannya, mempertahankan logikanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika Abraham diperhadapkan dengan imannya, maka iman Abraham itu diperhadapkan dengan keinginan dan kerinduan dia terhadap Tuhan. Tetapi ketika kita punya iman, iman kita itu selalu terbentur dengan keinginan dan ambisi kita.
Tidak mungkin. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya ketika Tuhan melakukan ini? Apakah lagu ini ada kesan yang tersendiri dalam kehidupan kita, pribadi kita? Saya yakin saudara-saudara, Bapak Ibu yang berkumpul di sini, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kita pasti tidak akan mau lagi menanggalkan atribut kita sebagai orang Kristen. Itu menjadi sia-sia. Karena apa? Iman kita itu kita benturkan dengan keinginan, dengan ambisi kita. Kristenau HP hutodong dalan hamagoani. Jika imanmu diperhadapkan dengan kerinduanmu akan Tuhan, jika imanmu diperhadapkan dengan kerinduan Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidupmu, kamu akan sadar, kita akan sadar bahwa hanya Tuhanlah pelukis sesuatu yang indah dalam hidupmu, dan kita harus mengatakan bahwa Tuhan tidak berhenti untuk menuliskan yang terbaik dalam kehidupan. Ya atau tidak? Imanmu tentang kepercayaanmu akan Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu menghantar kita di dalam kehidupan kita setiap hari untuk menyatakan ya dan tidak. Abraham mengatakan iya dengan imannya sehingga dia tidak kompromi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan lingkungannya. Seandainya dia kompromi dengan orang-orang yang di sekitarnya, dia tidak akan mau tunduk kepada Tuhan. Pergilah, tinggalkanlah sanak saudaramu, bapakmu. Tidak akan mungkin secara logika. Tetapi ketaatan dia kepada Tuhan membuat dia menjadi seorang yang memiliki iman yang disiplin. Jika kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan Abraham, maka hidup kita pasti akan berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergumulan kita pada saat ini bahwa banyak orang tua yang sudah gagal untuk mengajak anak-anaknya untuk sama-sama percaya kepada Tuhan. Terkadang kita bisa satu atap tetapi berbeda keyakinannya. Kita tidak mampu dan sanggup untuk memilih ya atau tidak. Tapi terkadang itulah yang menjadi pergumulan kita, bahwa orang tua sangat sulit sekarang ini untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan.
Kalau Abraham mempersembahkan Ishak, Ishak menurut dan tidak membantah. Ishak taat. Tetapi pada saat ini bagaimana hubungan orang tua dengan anak? Terkadang kita terbentur di dalam keegoan kita. Iman kita itu terbentur di dalam ambisi kita semata-mata. Saya takut ketika kita gagal, jangan-jangan titah kelima itu sudah dirubah anak-anak zaman sekarang. Aledang didok kamuna dirubah teh, mulo tabereng do jama saunarion. Ahado tahe pati palimahone, rakmadok johita. Iko pasangapomu natorasmu asa jala leleng natabuan nate madok koni natabuan asa leleng manguluho ditano nanilehon ni alain waeng gudang magagal orang tua mendidik anakna gabe dirubah akan akon naimai. Hei orang tua, hormatilah anak-anakmu. Nanti kalau kau sudah tua, kumasukkan ke rumah jompo. Aingga gudang benwaeng naso peri kemanusiaan akka yanakon dengan beralasan sibuk. Ipa masuk mana tua-tuana. Tu sian halak batak ngadongi rate ngagudangi sian halak batak nasongoni. Terkadang kita tidak bisa membalaskan kebaikan orang tua itu karena aktivitas kita. Terkadang kita tidak bisa menyatakan berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita karena kita terbentur dengan keinginan selera kita. Ay manang natu dia peta hoy nakoki marminggu lo badisi manang nasongod dia pe napeting marminggu. Makanya kita tidak peduli pada saat ini banyak gereja-gereja yang muncul nagudangan wae ngakka inganan-inganan memuji debata. Kita tidak salahkan itu. Tetapi coba kita lihat dari segi iman kita. Bagaimana kebenarannya? Jangan mengatakan bahwa HKBP itu yang paling benar. Tetapi keimanan kita itu seharusnya membawa kita rindu akan Tuhan. Karena itu kehidupan Abraham Tuhan titipkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita tidak mau melepaskan atribut kita sebagai orang Kristen, maka seharusnya iman kita itu melekat. Iman kita itu menjadi identitas kita. Iman kita itu menjadi citra kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak daripada Abraham, orang-orang yang percaya. Ketika Abraham mendapatkan momen yang sangat luar biasa dari Tuhan dengan ketaatannya, dan kita pasti yakin seperti apa yang kita katakan tadi bahwa kita rindu untuk berkat Tuhan, maka kita pada saat ini juga diberikan Tuhan kesempatan untuk menjadi Abraham baru yang setia kepada Tuhan, yang menjadi berkat orang lain, tetapi dengan cara bagaimana kita menjadi berkat bagi Tuhan. Menjadi berkat dengan Tuhan, jangan bahas materi. Ai terbentur dohita molo materi, gabe dalat pasu-pasu tu jolma ate. Tetapi apa yang menjadi berkat Tuhan?
Satu syair lirik buku ende kita menyatakan seperti ini. Naing marsinondang ngolukku di igil Jesusi, manang di dia beau totong huingoti. Tiur marsinondang idoni igil Yesus totong marsinondang panondang do au panondang do au mola dong perlombaan komunikata hira-hira juara tulu do behita sia 2 peserta ate itu kan bayak kok kita mah alai natabuan molorak taidehone ate 720 ayat sada. Tidak ada satu dari antara kita pun yang tidak merindukan hidupnya memberikan buah kepada orang lain. Naing marsinondang ngulukku, sebab itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Tuhan menciptakan segala sesuatunya, tetapi Tuhan juga mengingatkan ciptaannya ketika dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ketika Yesus berjalan, dia melihat satu pohon yang rindang, tetapi satu pun tidak ada buah daripada pohon itu, maka Tuhan mengingatkan pohon itu. Karena itu ketika kita rindu seperti Abraham, maka tidak ada beda hidup Abraham dengan hidupmu saat ini, karena hidupmu telah dimuliakan melalui Yesus Kristus, karena Yesus telah menyelamatkanmu. Amin. Karena itu jangan ragu untuk marsinondang. Jangan ragu untuk bersinar, karena tidak akan ada yang mampu mematikan sinar kehidupanmu itu di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan menginginkan itu. Karena itu iman kita sudah dimenangkan melalui Yesus Kristus. Kemerdekaan iman sudah kita dapatkan pada saat ini. Karena itu seburuk apapun hidupmu, karena Tuhan sudah menjadi milikmu dan kita menjadi milik Tuhan, kamu akan menghasilkan yang terbaik. Karena Tuhan telah menyelamatkan dan memenangkanmu, seburuk apapun hidupmu pasti melahirkan yang baik. Tetapi ketika sedetik pun hidupmu di luar daripada Tuhan, sebaik apapun hidupmu itu pasti kamu melahirkan yang buruk. Mari kita kembali membuat komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya hidupmu sama dengan hidup Abraham, diberkati Tuhan. Apakah ada dari antara kita? Apakah kita rindu hidup kita diberkati Tuhan? Katakan haleluya, amin. Kita kembali bernyanyi Naing Marsinondang Goluk. Jesus.
apa yang dirindukan Tuhan dari kita, dan apa yang tidak disenangi dari kita, Tuhan dari kita. Hari ini kita akan menyatakan itu. Yang pertama, Tuhan tidak ingin lagi mendengar dari kita Kristenau HP hutodong dalam hamagoani. Tutup pintu untuk itu. Tetapi buka pintu untuk mengatakan naeng marsinondang ngolukku. Hidupku akan bersinar, karena itulah yang diinginkan Tuhan dari aku. Dimanapun, kemanapun, katakan hidupmu adalah hidup orang yang diselamatkan Tuhan, menjadi berkat. Ketika Anda menjadi berkat, maka Anda akan diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Kehidupan yang penuh dengan kasih, kehidupan yang penuh dengan berkat, berkat yang menyempurnakan dan yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu Tuhan, kami layak bersyukur di hadapan-Mu. Seburuk apapun kehidupan kami Tuhan, pada saat ini kami tunduk di hadapan-Mu untuk merendahkan diri, memohon kehadirat Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang penuh dengan berkat dan kuasa itu menyapa kami pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini yang merindukan kesembuhan, di mana mereka mengalami gangguan kesehatan di dalam tubuh mereka, gangguan di dalam kesehatan jasmani mereka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan membungkus, Tuhan akan membalut mereka dengan kuasa kasih kesembuhan yang daripada Tuhan. Kuatkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang menghadapi problem-problem dan persoalan kehidupan, ketika mereka bersedih, berduka, ketika mereka putus akan pengharapan, hadirlah Tuhan untuk menyatakan kuasa kebenaran-Mu dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan satu orang pun setiap orang yang percaya. Tetapi Tuhan mengingatkan kami bahwa iman kami akan membuat kami untuk semakin kuat dalam menghadapi segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang belum hadir, yang belum datang untuk beribadah pada saat ini. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan membukakan keinginan dan kerinduan mereka untuk hadir pada hari ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini juga Kau hadir di tempat ini untuk menyapa dan menyambut keluarga besar Sitorus yang pada saat ini Tuhan mempersembahkan anaknya di hadapan-Mu melalui baptisan kudus. Kami yakin kuasa karunia Tuhan akan selalu memberkati dia, memberkati anak mereka Tuhan di dalam pertumbuhan jasmaninya. Biarlah bertumbuh sesuai dengan usianya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami yakin Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan, pada saat ini setelah kami selesai melaksanakan pesta demokrasi, biarlah itu Tuhan hanya nuansa-nuansa dunia, keinginan-keinginan semata-mata. Tetapi kami yakin kuasa-Mu, damai-Mu jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa, keinginan dan kerinduan orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami yakin Tuhan, siapapun yang menjadi pemimpin negara kami ini, biarlah itu pilihan Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan di dalam
melaksanakan tugas di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan buat seluruh pelayanan gerejamu yang ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya HKBP Tuhan. Gerejamu telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini, pakailah seluruh para hamba-hambamu dan setiap jemaatmu Tuhan untuk saling melayani dan melayani Tuhan. Bapa di dalam sorga, firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi dasar kehidupan kami. Jika sebentar lagi kami Tuhan akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan menyertai dan menuntun kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian, kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memasuki baptisan kudus. Kita akan persiapkan acara kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 146 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara orang tua yang mau dibaptis, dengarkanlah nasihat dan bimbingan firman Tuhan. Saudara-saudara orang tua dari anak yang akan dibaptis hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sekali-kali dan mulia. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, turun selakaran Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dan gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara telah mengikrarkan iman kepercayaan kita. Sekarang jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus? Ya, saya menghendaki. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Ya, saya bersedia.
Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia ke dalam kerajaan Tuhan melalui baptisan kudus. Jennifer Kesia Bethesda Sitorus, saya membaptismu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memelihara engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kerajaan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 145, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama seluruh pelayan kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Akamang do tinang dang namang urui las nirohata, alai songon namasa dihuriatta moladong na terdiri, tujulu do hita masih jalangan. Karena itu kami undang orang tua yang anaknya dibaptis, laos di somma hita para gedda, masih jalangan, romahamu akamang do tinang tujulu ma tajalang.